Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Bu Dewi berhasil merecord ya. Iya, Bu. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah, Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dewi mengajar di kelas berapa? Kelas 6, Bu. Kelas 6 SD ya? Iya, MI. MI. Nah, MI, oke. Em, Kemarin untuk modul memilih materi apa untuk diajarkan? kalimat thayyibah istighfar, Bu. Kalimat thayyibah istighfar. Oke. Apakah sudah mengajar menerapkan model pembelajaran abad ke-21? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke. Bagaimana Bu Dewi menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar di materi itu? Prinsip-prinsipnya yaitu berarti guru dituntut untuk dalam proses belajar harus bersikap kreatif dan inovatif. Inovatifnya gimana contoh nyatanya? Berarti kalau inovatif berarti melakukan perubahan yaitu dengan menggunakan media-media, terutama media digital. Oke. Terus dari cara mengajar berubah nggak? Alhamdulillah berubah, anak lebih senang, lebih apa namanya, lebih antusias gitu Bu kalau menggunakan media-media yang teknologi. Oke, media itu kan hanya alat penyampai pesan. Iya. Nah, kaitannya dengan cara mengajar guru. Pilihan metodenya atau caranya. Ada yang berubah nggak dari Dari yang guru. sebelumnya zaman kita belajar dulu? Nanti Di dari acara, dari gurunya gitu Bu ya. ya dari gurunya. Ada Bu. Jadi guru jadi aktif juga yang biasanya kalau zaman dulu hanya ceramah gitu Bu ya. Tetap Nah, muka. Jadi sekarang mungkin guru lebih banyak, mungkin medianya membawanya lebih banyak, kemudian interaksi dengan siswanya juga lebih sering karena sering tanya jawab. iya. Itu apa metodenya yang membuat sehingga apa metodenya atau kerangka berpikir apa yang digunakan sehingga lebih aktif siswa dibuatnya dalam belajar? Metode saintifik. Metode saintifik. Oke. Em, di dalam pembelajaran abad ke-21 itu kan ada penerapan problem based learning, Ya. ya PBL. Gimana Bu Dewi menerapkan itu dalam materi istighfar tadi? Menerapkannya mungkin dengan kerja kelompok siswa, mungkin dengan membuat apa namanya, membuat kalimat tersebut dalam sebuah media. Jadi siswa lebih aktif lagi. Tadi temanya apa? Kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar. Eh, PBL itu apa sih maksudnya? PBL memecahkan suatu masalah, Bu ya. Ya, terus kalau mereka kerja kelompok begitu, masalah apa yang mereka pecahkan terkait materi itu? Mungkin dalam kalimat thayyibah istighfar, anak-anak dituntut untuk bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak sekarang kan susah Bu menerapkan, Hmm. apalagi dalam mempraktekkan bagaimana kita menerapkan kalimat thayyibah tersebut. PBL itu artinya apa? Memecahkan suatu masalah. Ya, belajar berbasis pemecahan masalah, Ya. ya kan? Coba kalau dibandingkan gini gimana? Nah, Em, Anak-anak itu kalian merasa sudah menjadi pribadi yang selalu baik nggak? Ya kan? heeh. Eh, Maksudnya itu apakah kalian merasa sudah menjadi pribadi yang sangat baik, nggak pernah melakukan hilaf, nggak pernah melakukan salah, baik kepada keluarga, orang tua, teman, adik, kakak, atau merasa sudah menjalankan semua yang diperintahkan Allah, ibadah, syariat, akidah, akhlak kita kepada Allah. Kira-kira mereka jawabnya apa kalau guru bertanya gitu? Mungkin sebagian bertanya ada yang menerapkan, ada mungkin ada yang kurang menerapkan, mungkin tidak rutin Bu penerapannya. Ya kan pertanyaannya kan, ini Heeh. guru bertanya nih, Nah, ya. kalian merasa sudah baik belum? Kan gitu kan? Heeh. Nggak Tergantung melakukan kadang ada dosa. siswa yang jawab sudah, ada yang belum. Kalau mereka Nah, merasa menerapkan mungkin jawabnya sudah.
Oke. Ada yang sudah, ada yang Nah, ada belum. yang belum. Em, terus ada yang bilang belum, Ya. kan? Ada yang belum. Nah, kalau ada yang belum, Nah, eh, apa yang kalian harus lakukan ya. untuk kemudian kalian bisa dianggap sebagai hamba Allah yang baik sehingga nanti berhak untuk mendapat surga. Nah, misalnya Ya, begini, anak sedang melakukan apa itu namanya kegiatan gitu Bu ya. iya, enggak maksudnya kalau kita bertanya Ya, begitu, nah, kira-kira jawaban mereka apa? apakah belum gitu tadi Bu ya? Ya, kalau belum, terus Nah, apa yang perlu kita nah, lakukan agar misalnya ini kita bersalah sama orang tua, nah, suka bohong sama orang tua, masih sering durhaka. Kalau dia bilang mereka tidak ya, kan? ya, Kan kita kalian merasa menjadi pribadi yang baik yang udah nggak berbuat salah dosa kepada siapapun atau merasa masih ada yang berbuat salah atau dosa? Jawabannya kan ada dua. ya, Merasa udah benar, merasa masih ada bersalah. Kita bisa lanjutkan. Apa menurut kalian kesalahan yang masih kalian lakukan? Jujur aja nak, nggak apa-apa gitu. mm, Yang dengan hubungan sesama manusia, apa kira-kira kesalahannya? Yang hubungannya dengan Allah, apa kesalahannya? Ya, ya, ya. Jadi PBL itu artinya itu belajar berbasis masalah. mm, Kita balik. Kalau tadi kan kita mau mengajarkan yang benar, ya ya, kan? Tapi kita balik. Kita memulai dari melihat yang tidak benar. berarti apa yang harus dilakukan Masalah. dulu gitu Bu ya? Sehingga Ya, jawaban anak terjadi yang tidak iya, tadi. betul. Melihat apa nih yang masih masalah di dalam diri mereka kaitannya dengan kalimat thayyibah istighfar. Kan kalimat thayyibah istighfar itu nilai makna yang diharapkan adalah mereka mau selalu beristighfar, ya Iya, kan? Dan menganggap dirinya tidak selalu benar, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia. Kalau sesama manusia bisa selesai dengan cara minta maaf kepada sesama manusia. Tetapi ya, kalau kesalahannya kepada Allah dengan cara melakukan istighfar, maka kita harus mencari masalah mereka kaitannya dengan materi apa, ya kan? ya, Masalahnya adalah bahwa ada di antara kita atau mereka yang masih belum menyadari bahwa bahwa mereka itu berbuat salah. nah, merasa benar Bu Kalaupun ya. ada yang mengatakan udah benar gitu, kita Nah, bisa mengatakan al-insan doif. Manusia itu lemah nah, sebetulnya. salah ya. Jadi hilap dan salah itu udah karakteristik manusia. Iya, Jadi nggak usah malu mengakui bahwa kita punya salah, ya kan? Baik sama orang tua, teman gitu. Nah, kita minta mereka mengurai. Coba kalian ingat-ingat. Dalam 1 minggu atau sebulan ini, kalian kira-kira melakukan dosa apa? Ke orang tua, pernah bohong nggak? Pernah nyolong duit orang tua nggak? Pernah pergi nggak izin nggak? Gitu. Ya kan? iya, Pernah berkata yang kira-kira tidak membuat kurang orang tua tersinggung nggak? Ya kata kan? kasar Bu ya. Ya, itu kepada manusia baru ke orang tua. Ke teman, pernah nggak kira-kira temannya tersinggung? Ya kan? Iya, Nah, terus kepada Allah, kira-kira ada nggak yang lalai dalam melaksanakan benar. sholat? Misalnya udah nganggap sholat nggak, maksudnya sholatnya udah dilaksanakan semua. Sudah, oke. Tepat waktu apa enggak? Nah, Ya iya, kan? Oke. Oh, ternyata sholat sudah, tapi tepat waktu tidak. Terus, oke mereka jawab tepat waktu. Begitu azan, langsung lebih sholat. Pertanyaannya lagi, sudah husuk enggak? Ya kan? iya, Artinya, apa yang dibaca waktu sholat itu yang dia ingat. Bukan bacaan sholat lain, tapi yang dia ingat mainan. Yang iya, dia ingat status Facebook. Yang dia ingat mantan. Banyak hal, ya iya, kan? Nah, jadi kita mencoba menelusuri dari masalah, Bu Dewi. iya.
Ya, artinya sampai Jadi mereka lebih berdalam lagi Bu ya. betul. Ke Jadi itu akarnya lah Bu ya. betul. Jadi membuat belajar lebih bermakna itu bisa dengan menggunakan PBL, Problem Based Learning. Artinya kita memulai dari yang tidak baik-baik saja. Heeh. Kita memulai dari yang tidak baik-baik saja. Kita memulai dari masalah. Apa masalah yang kira-kira masih terjadi di dalam diri mereka terkait dengan materi itu. Nah, oke. Akhirnya kan mereka mengungkap tuh Heeh. ini masalah-masalah. Nah, habis itu baru kita giring kepada penyelesaian masalah. Karena tidak mungkin menyelesaikan masalah kalau tidak diketahui terlebih dahulu apa Sebabnya Bu ya. masalahnya. Nah, oke. Baru setelah itu kita katakan, kira-kira menurut kalian kalau kita berbuat salah ke orang tua, merasa menyinggung perasaan teman, apa yang perlu kita lakukan? Agar kita bersih, agar kita terhapus dari dosa-dosanya. Kira-kira mereka jawab apa? Membaca kalimat istighfar. Oh, kalau ke manusia minta maaf kepada Oh, manusia. oh, minta maaf. Oh, iya ya. Kepada manusia kan minta Ya, maaf dulu kepada minta manusianya, maaf. tetapi kepada Allah kita tetap Istighfar. beristighfar. Istighfar itu artinya kita mengakui kesalahan-kesalahan itu dan berjanji untuk tidak Tidak mengulang lagi. mengulanginya lagi. Minta itu diampuni, gitu kan? Ya. Nah, apalagi, nah bagaimana kalau misalnya yang kita lakukan itu salah kepada Allah? Ada sholat yang tinggal, ada Heeh. puasa yang tinggal tapi tidak diqodoh, Atau tidak ya kan? zakat ya. Iya, tidak berzakat gitu. Nah, itu apa caranya? Nah, caranya adalah pertama istighfar. Apa Jadi cukup ke dengan Allah. istighfar semuanya udah ketip? Tidak, Tidak. itu harus Harus merubah. diperbaiki. Nah, itu. Jadi itu contoh nyata menerapkan problem based learning dalam materi kalimat thayyibah istighfar. Oke, dalam pembelajaran inovatif itu kita juga perlu menerapkan HOTS. Apa itu HOTS? Apa? Kecakapan HOTS, berpikir tinggi. ya, Higher Order Thinking Skill. Skill. Bagaimana Bu Dewi menerapkan itu dalam materi tadi? Menerapkan kalimat TBS tadi Bu ya. Ya, menerapkan HOTS dalam mengajarkan materi kalimat thayyibah itu. Mungkin dengan Menerapkan, melakukan diskusi, contohnya apa? Diskusinya itu apa? diskusinya tentang kalimat thayyibah yaitu anak diminta untuk menghafalkan makna dan arti dari kalimat thayyibah tersebut. Menghafalkan enggak diskusi, Bu? Oh, Iya kan? menganalisis, menganalisis, menganalisis Apanya yang dianalisis? makna dari kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah tadi kan istighfar. Ya. Nah, jadi perintah itu Maknanya apa? Maksudnya tujuannya apa kita agar selalu istighfar kepada Allah itu apa tujuannya? Untuk apa? Gitu. jadi higher order thinking itu untuk mereka benar-benar berpikir Kritis ya. kritis dan tinggi. Itu sebaiknya juga menerapkan reflektif. Berpikir reflektif. Reflektif apa artinya? Refleksi. Refleksi ya. Ya, Mengulang kembali berarti mengulang kembali. ya, merefleksi ke diri, mengingat Nah, kembali pengalaman-pengalaman mereka. iya. Berarti mengkontekstualisasikan, Nah, ya, mengaitkan mengaitkan materi itu dengan peristiwa sehari-hari yang terjadi dalam diri mereka, ya kan? Ya, ya. oke. Jadi contoh-contoh kayak PBL tadi itu udah menerapkan higher order thinking sekaligus. Karena tahapan-tahapannya itu tadi Bu ya. Iya, jadi misalnya gini, pertanyaannya. Jadi kita nggak bisa lepas aja gitu. Anak-anak diskusikan cari makna ini. Itu mereka nggak akan, ya apa sih? Bingung dia.
Jadi kita harus rangsang dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu kita kaitkan dengan diri mereka. Anak-anak, istighfar itu artinya apa? Coba, misalnya ya, Nah, memohon ampun, pun kepada Allah. ya, meminta ampun. Kira-kira kalau ada orang meminta ampun kepada kalian, meminta maaf kepada kalian, dia misalnya suka ceritakan kamu di belakang, Gosip ya. gosip gitu. Terus dia minta maaf. Nah, oke, kalian udah maafin. Tapi habis itu dia gosipin lagi dan kalian ternyata ingat, kalian ternyata tahu. Kira-kira kalian itu masih memaafkannya nggak? Ya kan? Rata-rata kemarin ada yang susah memaafkan, ada yang bisa gitu, Bu. Ya. Nah, artinya itu kita mengajak mereka mereflektif, iya kan? Mereka mungkin jawabnya enggak lah, dia kan ngulang, Ah, ya ah. kan? Ulang Nah, kali melakukan ya. betul. Ini cara mereka mengajak mereka berpikir Ah, sesungguhnya. ah. Kenapa Ajak harus berpikir. Nah, kalau kepada manusia seperti itu, kira-kira kepada Allah, kita udah minta ampun nih ya Allah, aku taubat, nggak nyolongin duit ibu lagi, nggak ya. berkata kasar lagi sama ibu, dan akan sholat yang benar. Tapi ya udah ini minta ampun nih hari ini. Ah, Terus besok kita ngulang lagi kesalahan yang sama. Kira-kira istighfar kita itu baik apa enggak? Sudah istighfar yang sebenarnya apa enggak? diulangi lagi, Bu ya. Iya, ketika kita mengulang lagi dosa itu, istighfar kita itu udah berarti benar apa enggak gitu. Nah, itu namanya higher order Hmm, thinking. Jadi problem based learning, creative thinking, apalagi higher order thinking itu membutuhkan pengandaian-pengandaian. Atau membutuhkan agar kita mengaitkan materi itu dengan kehidupan Ya, sehari-hari mereka gitu. Sama juga kalau anak ini SMA ya tadi ya. MI, Bu. OMI, oh ya. Iya, OMI itu kan kesalahannya masih yang kayak sederhana gitu kan. iya. Ketemu Beli, kawan tinju, sepak gitu iya. kan. Terus usil, waktu sholat Ah, senggol-senggolan, bisik-bisik, sujud, bisik dengan teman sebelah. Nah, itu jadi contoh-contoh yang kita lihat perilaku mereka yang tidak benar itu yang kita jadikan sebagai problem, ya. Oke. Nah, dalam melakukan evaluasi kan juga baik itu tes apa? Tes awal, sumatif, formatif misalnya, itu juga diharapkan kita menggunakan HOTS ya ya. dalam melakukan pertanyaan. Itu Ibu gimana menerapkannya kalau dalam evaluasi? Yang pertama melakukan asesmen, Bu ya. Ya, Asesmen asesmen. awal. Berarti Mm-mm. asesmen awalnya yang pertama mungkin sebelum pembelajaran tanya jawab pada siswa. Ya, Atau bagaimana misalnya, menerapkan HOTS? HOTS dalam tes awal itu. misalnya pertanyaan pemantik melalui pertanyaan pemantik. Hmm, gimana? Misalnya materi hari ini apakah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Hmm, apa? Jadi langsung Bu, langsung bukan materi hari ini, Nah, langsung diambil materinya. Apa materinya? ah, kalimat thayyibah tadi, Bu ya. Iya. Misalnya apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Asesmen awalnya. Hmm. Kemudian asesmen formatifnya mungkin bisa berdiskusi atau ulangan harian Hmm. atau presentasi hasil karya. Hmm. Kemudian yang terakhir asesmen sumatif. Asesmen sumatif mungkin bisa secara tulisan, misalnya ujian akhir semester atau kelulusan. Hmm. Oke. Jadi
em, higher order thinking itu bisa diterapkan dengan ibu yang membuat pengandaian-pengandaian kayak tadi, Bu. Jadi tesnya kita harapkan itu tidak hanya sekedar tes kognitif. Kognitif apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Tapi juga diharapkan tes itu arahnya ke afektif. Tingkah laku berarti Bu ya. Sikap, sikap, tingkah laku, kepribadian dia. Artinya cara pandang dia udah berubah apa enggak? Mindset dia berubah atau enggak tentang materi itu, ya Hmm. kan? Jadi Ya, hmm, contoh kalau kan kalimat thayyibah istighfar kan? ya. Kira-kira kalau misalnya kalian tiba-tiba melakukan sesuatu kesalahan, eh, merasakan ada yang enak nggak di hati? Misalnya nih, Nah, tiba-tiba ngomong kasar sama teman, ngejek teman gitu. biasa aja atau enggak gitu Bu ya. Merasa biasa aja, merasa Tapi nggak udah bersalah. bersalah, ya, merasa ya Ya, nggak apa, peduli gitu. cuek aja gitu atau gimana gitu. Itu kan higher order thinking kan, langsung gitu. Nah, yang tidak benar itu adalah ketika mereka merasa nggak ada apa-apa, padahal orang Udah udah sakit hati perasaan lah. tinggi sakit hatinya gitu, tapi dia Ya biasa kok aja. iya, itu masalah kan, Bu? Iya. Masalah. Ini yang sebetulnya kita harus robah dengan materi ini. Kalau dia merasa baik-baik saja, Nggak enggak tuh, bersalah. biasa aja katanya. Bodoh. Nah, berarti sikap dia belum berubah. Kita berarti belum berhasil. Heeh. Iya kan? Ya Karena gimana caranya mengajar gitu. itu bukan hanya merubah pengetahuan dia, tapi Tingkah juga laku. merubah sikap, perilaku gitu. Jadi itu cara berpikirnya itu, higher order thinkingnya itu. Merasa bersalah enggak kalau buat temennya tersinggung? Enggak tuh. Hah, itu kalau itu berarti kita harus perdalam lagi di situ kan mengevaluasi itu artinya melihat kira-kira bukan hanya melihat kemampuan dia, tapi juga sebetulnya melakukan evaluasi apakah Iya. kita berhasil dalam mengajar apa enggak Heeh. gitu. Iya. Evaluasi Nah, diri. kalau ternyata belum berubah, berarti kan kita belum berhasil. Nah, Maka upaya kita harus membuat berhasil. kalau belum berhasil berhasil Bu. Ya, maksudnya kalau belum berhasil, kan belum berubah tuh. Nah, Kita harus tambahkan penjelasan kita di situ. Ya, jadi jangan dibiarkan. hmm. Anak-anak, kalian sadar nggak kalau kita menyakiti hati orang, itu ada malaikat yang mencatat, ya kan? Biar berpikir lagi mungkin Bu ya. Iya, mencatat perbuatan tidak baik kita. Sadar nggak? Nggak sadar. Nah, sekalian harus sadar. Sekarang kalian harus sadar, walaupun kita tidak melihat, gitu kan, tapi ada. Allah tuh tahu apa yang kita lakukan. Itu tercatat. Bayangkan kalau seandainya perbuatan tidak baik kita itu lebih banyak daripada perbuatan baik kita, itu timbangan kita akan Oke. membawa kita nyemplung ke neraka. Terus bisa kita tambah lagi, pernah nggak Nah, coba celupkan api kalian sedikit aja ke api kompor. Coba celupkan tangannya gitu. Kalau usah lama-lama, 2 menit aja. ya kalau 2 menit. 2 menit aja, sanggup nggak gitu? Nggak sanggup kan? Itu api di dunia yang belum ada bandingannya api di akhirat gitu loh. Kira-kira kalau udah kayak gitu kita menjelaskan, Nggak berubah juga. berubah juga. Agak lain memang anak zaman sekarang Bu. Iya, artinya ya itulah maksud Kerja saya keras itu pula berarti ya. mau mengatakan bahwa Nah, mengajar itu tidak hanya merubah aspek kognitif, nah, tapi juga efektifnya yang merubah agak susah ya. aspek afektif dan psikomotor mereka. Caranya, caranya harus merubah cara kita mengajar. Tidak bisa lagi Edukasi, hanya dengan ceramah, tetapi ya diskusi. harus yang higher order thinking kayak gitu.
Kita membuat pengandaian-pengandaian, bawa ke kasus-kasus yang memang sesuai dengan diri mereka. Karena materi itu untuk diri mereka, untuk merubah apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Maka contoh-contoh nyata dalam kehidupan mereka itulah yang harus kita bawa ke ruang Yang kelas. realita, Bu ya. Iya, realistis, kontekstual kan itu namanya, pembelajaran kontekstual. Oke, kita lanjut ke PTK. Kemarin Bu Dewi PTK-nya apa? Penerapan metode make a match untuk meningkatkan hasil belajar Asmaul Husna pada mata pelajaran akidah. Oh, oke. Apa menerapkan metode apa tadi? Make a match, Bu. ECMAS itu apa? Apa? Pembelajaran dengan menggunakan kartu memasangkan. Hmm. Kenapa Ibu memilih metode itu? Ya karena keterbatasan sarana juga salah satunya. Yang lebih mudah juga dipraktekkan. Oh, itu media ya? Media Iya. apa metode? Metode. Metode, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya. Hmm. Ya mesti guru udah ingat, gak perlu lihat catatan Bu Dewi. Loh, Agak-agak lupa. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran metode make a match. Mungkin yang pertama mempersiapkan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. hmm, Kemudian mempersiapkan media atau bahan. hmm. Selanjutnya, layarnya nggak nampak. Kayak Bu tertutup. Aduh. Muka saya nggak nampak. Oh, udah. Hmm. Kemudian selanjutnya mengajak siswa untuk melakukan kegiatan tersebut, Kegiatan tersebutnya apa? yaitu tentang mencocokkan kartu atau mencari kartu berpasangan. Hmm. Oh, jadi mematchingkan kartu itu. Mematchingkan, misalnya arti Asmaul Husna ini apa maknanya, mencocokkan Oh, lah kalau itu metode evaluasi berarti kan Bu, bukan proses membuat mereka paham. kan Kan mencari pasangannya gitu Bu. iya mencari pasangannya. Mereka ya kan istilah Asmaul Husna itu emang pakai bahasa Arab ya. Nah, Kan, tapi apa mereka tahu kalau seandainya belum dijelaskan artinya Asmaul Husna itu? Nah, kalau match-match itu berarti dia bisa untuk evaluasi. Evaluasi artinya mereka udah diajarkan dulu materi itu, apa artinya, apa maksudnya. Nanti kita mau memastikan mereka tahu atau tidak, ya kita uji kemampuan mereka dengan cara mereka kita minta untuk melakukan match-match itu, mencocok-cocokkan kata ini apa artinya. Yang bahasa Arab mungkin dicocokkan kartunya yang artinya bahasa Indonesia gitu ya, atau penjelasan maknanya, gitu kan? iya. Oke. Karena gini loh, kalau kita PTK itu kayak kita jadi dokter. Jadi dokter harus cocok obat dengan penyakit. Kalau obat dengan penyakitnya nggak cocok, jadi malpraktek. Jadi benar. Jadi kan kita harus identifikasi dulu masalahnya. Apa masalahnya? Kenapa kita harus menggunakan metode itu? Karena mereka tidak paham. Apa bisa mereka paham menggunakan match-match? Mana yang lebih baik kalau misalnya kita menggunakan PBL misalnya? Nah, Ya kan? Sama kayak gini Bu Dewi. Kan dokter nih ah, diagnosis. Apa yang Ibu keluhkan? Dia bilang gitu. Mual-mual Pak, gitu. Perut saya nyeri, kembung gitu. Um, kayak mau muntah, kepala pusing gitu. Kata dokter, oh itu gejala mah. Ya kan? ya. Gejala mah. Oke, Ibu minum ini. Mungkin dikasih Promek atau apa gitu.
apalah obat emah gitu kan. Nah, atau kalau ibu nggak mau minum pil ini, ibu boleh minum kunyit, engku kunyit di apa, ambil airnya, saripatinya, jus kunyitnya gitu. Kenapa kunyit? Karena kunyit itu punya zat perekam luka lambung. Terus misalnya ditanya, bisa gak saya ganti betadin nggak Pak? Kan obat luka juga. Oh tidak, betadin tuh luka luar, ini luka lambung, dalam gitu. Jadi kayak gitulah antara PTK itu, maksudnya obat dengan penyakit harus sesuai, ya. Jadi kita harus identifikasi dulu masalahnya apa, kira-kira selesai nggak masalahnya dengan yang kita tawarkan itu. Kalau tadi misalnya Bu Dewi nyampaikan metode management gitu. Oke, berikutnya ada Al-Quran di situ. Ada. Coba Bu Dewi baca Al-Quran, An-Nisa. Surat An-Nisa. Mm-mm. Yang mana ketemu aja deh baca. Yang mana ketemu aja. Hmm. Surat pendek nggak boleh, Bu. Ya, Surat pendek nggak boleh. ya ketemu mana aja. Kenapa harus milih surat pendek? Kalau bisa baca kan mau di tengah, mau di mana kan bisa aja. Oke, mulai, Bu. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Baik, cukup. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Oke, baik. Eh, coba sekarang Bu Dewi tulis Nazzalal Quran. Naz Nazzalal Quran. Nazzalal Quran ya. Hmm. Udah. Oke, coba lihat. Fi syahri Ramadan. Tambahkan. Lanjut. Fi, ah, fi syahri Ramadan. Syahri Ramadan Bu ya, Ramadana. Fi Syahri syahri Ramadan. Ya, Ramadan. Ramadan. Oke. Al-Quran fi syahr Ramadan. Nah, Coba lihat, naikkan. kurang jelas ya. Ya, nggak kelihatan. Nggak jelas ya. Hmm. Cara apa, Bu? Oh, ibu-ibu pelankan. Nah, itu agak kelihatan. Coba. Kurang kelihatan. Apa blur ya? Blur. Blur ambil lebih cahayanya nih. Nah, tahan, tahan ya. Lebih dekat ibu tahan. Naikkan, naikkan. Naikkan lagi. Wow, saya nggak lihat. Saya Kenapa? nggak kelihatan. Apa Apa dikuat nih? aja? Di blur ya? Diblurkan ya? Enggak ya? Apa nih pencahayaannya nih? Apa dipoto aja? Kirim.
Boleh. Ibu kok foto aja nanti dikirim ke WhatsApp ya, WhatsApp grup. Oke, Bu, cukup Bu Dewi. Iya, Nah, kemarin Bu Dewi tuh udah memasukkan modul ajar ke LMS. sudah. Cuman agak telat ya. Tadi malam sih, Bu. Nah, iya. Jadi kan saya downloadnya kemarin. Jadi RPP udah, Udah semua. 3 modul RPP. udah, Udah. link video. Udah. Yang peer teaching kan, Bu, yang linknya kan? Ini aja. Ya, kenapa? Yang linknya kan yang peer teaching kemarin kan? Iya, tapi per teaching diperbaiki kan, Bu? Iya. Nah, Saya dia. saran-saran. Ya, oke. Cukup Bu Dewi, semoga semakin baik mengajarnya, semakin sukses. Masih banyak, Bu, ya. Nambah ilmu juga. Oke, recordingnya nampaknya berhasil, Ibu stop dulu baru keluar. Nanti jangan lupa linknya disimpan ke YouTube, linknya dikirim ke LMS ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.